Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi melalui perkuliahan secara online, walaupun tidak bertatap muka secara langsung, tapi kita tetap bisa melanjutkan perkuliahan di semester ini secara online atau daring yang sudah kita laksanakan dari pertemuan pertama di awal semester ini karena sedang wabah COVID-19, sehingga kita melakukan perkuliahan ini semuanya secara online. Baik, untuk perkuliahan kali ini kita masuk di mata kuliah keperawatan paliatif. Ini merupakan pertemuan pertama dengan saya, yang sebelumnya sudah ada beberapa materi yang disampaikan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas palliative care pada anak-anak. Mungkin kalau sebelumnya sudah dibahas beberapa topik, untuk kali ini itu yang akan kita bahas. Jadi palliative care pada pasien atau pada klien anak gitu ya, pada pasien khusus anak. Mungkin sebelum masuk ke materi, perlu kita awali dulu keperawatan paliatif ini. Jadi keperawatan paliatif ini merupakan perawatan yang dibutuhkan pada pasien yang memiliki atau menderita penyakit yang bisa dibilang penyakit yang lama ya, atau penyakit terminal juga bisa dibilang seperti itu. Mungkin kalau kemarin sudah disampaikan tentang definisi dan lainnya. Jumlah pasien yang perlu mendapatkan perawatan paliatif ini cenderung meningkat ya, ini dari tahun ke tahun. Bukan hanya pasien dewasa tapi juga pasien anak. Berapa sih Pak jumlah pasien anak yang memerlukan perawatan paliatif? Ini kalau dari data di Indonesia sendiri, dari semua itu hanya 1%. Hanya 1% dari anak-anak yang hidup dengan penyakit serius memiliki akses akan asuhan paliatif. Kalau dianggakan, kalau bisa dibilang cuma 1%, tapi kalau angka jumlah totalnya banyak juga pasti akan banyak. Ini angka pada tahun 2014. Kemudian 86% dari orang yang membutuhkan asuhan paliatif ada yang tidak mendapatkan. Jadi dari jumlah yang tadi hampir lebih dari separuhnya, malah lebih dari separuhnya, 3/4 dari yang membutuhkan asuhan paliatif banyak yang tidak mendapatkan. Ini malah dari data dari WHO, termasuk 98 anak-anak yang hidup di negara berpenghasilan rendah dan menengah, ini termasuknya di situ yang itu. Mungkin kita masuk ke pengertian. Kalau mungkin kemarin mungkin juga sudah disampaikan apa itu paliatif. Di perawatan paliatif ditujukan untuk menutupi atau menyembunyikan keluhan pasien dan memberikan kenyamanan ketika tujuan pelaksanaan tidak mungkin disembuhkan. Jadi pada pasien yang bisa dibilang penyakitnya tidak bisa disembuhkan, maka perawatan ini hanya
menyembunyikan atau menutupi keluhan pasien. Kalau menurut WHO, perawatan paliatif adalah pendekatan yang bertujuan memperbaiki kualitas hidup pasien dan keluarga yang menghadapi masalah yang berhubungan dengan penyakit yang dapat mengancam jiwa melalui pencegahan dan peniadaan melalui identifikasi dini dan penilaian yang tertib serta penanganan nyeri dan masalah-masalah lain, baik masalah fisik, psikososial dan juga spiritual. Jadi tadi bertujuan untuk memperbaiki kualitas hidup pasien. Ini menurut WHO. Dan juga kalau untuk paliatif pada anak, perawatan paliatif yang digunakan pada anak atau pada pasien yang mempunyai rentang umur tertentu. Jadi karena perawatan paliatif itu tidak hanya untuk anak, tapi kalau untuk yang pertemuan kali ini membahas khusus pada anak, jadi yaitu pada kelompok paliatif anak, ya, pada anak yang kondisinya membutuhkan tindakan atau perawatan seumur hidup, yang mana tindakan pengobatan memungkinkan tetapi tidak berhasil seperti itu. Jadi kalau secara umum perawatan paliatif tadi untuk meningkatkan kualitas hidup, untuk mengurangi gejala yang ditimbulkan oleh penyakit, dan kalau pada anak juga sama, hanya perbedaan umur, rentang umur yang ditangani pada kasus-kasus anak. Kemudian pola pelayanan perawatan paliatif tadi sudah sedikit disampaikan, itu meningkatkan kualitas hidup dan menganggap kematian sebagai proses yang normal, dan juga tidak mempercepat, dan tujuannya menunda kematian karena penyakit itu. Kemudian menghilangkan nyeri dan keluhan yang mengganggu. Ini yang pola pelayanan perawatan paliatif menurut WHO. Dan juga menjaga keseimbangan psikologis dan spiritual dengan mengusahakan agar manusia tetap aktif sampai akhir hayat, dengan mengusahakan dan membantu mengatasi semua duka cita pada keluarga. Jadi penanganan paliatif ini pada pasien yang bisa dibilang pasien terminal, penyakit terminal, yang pasien dengan penyakit yang tidak bisa disembuhkan sampai saat ini, makanya perawatannya tujuannya hanya meningkatkan kualitas hidup dan menghilangkan keluhan atau meminimalisir keluhan, bisa nyeri dan lainnya, dan juga menunda kematian atau tidak mempercepat kematian. Kemudian prinsip dasar pada perawatan paliatif, mungkin kalau kemarin sudah disampaikan juga. Pertama, menghormati serta menghargai pasien dan keluarganya. Kemudian kebutuhan keluarga dipersiapkan selama sakit, dan apabila anak meninggal nantinya untuk meningkatkan kemampuan dalam menghadapi cobaan. Jadi dengan mempersiapkan kebutuhan selama sakit, maka ketika anak meninggal mungkin bisa dibilang keluarganya akan siap menghadapi itu. Dan memberikan kesempatan atau hak mendapatkan kepuasan pada pelayanan perawatan paliatif. Selanjutnya, mendukung pemberian perawatan dan pengembangan profesi dan dukungan sosial untuk perawatan paliatif pada anak. Ini prinsip-prinsip perawatan paliatif. Jadi profesi juga memberikan dukungan sosial untuk perawatan paliatif pada anak. Pada anak yang
menderita kanker, anak tersebut akan mendapatkan atau memerlukan perawatan paliatif pada kasus kanker. Dan pada kasus kanker ini termasuk penyakit terbanyak yang menyebabkan pasien pada tahap itu mendapatkan perawatan paliatif. Penata laksanaan kanker pada anak sering mengalami kegagalan. Kegagalan bisa jadi berbagai macam faktor ya. Walaupun pengobatannya sudah selesai dan akhirnya mungkin bisa dibilang pasiennya akan meninggal, yang termasuk jumlah yang cukup banyak yang terjadi. Melihat anak sepertinya tidak ada gejala apa-apa, seperti tidak sehat, bisa ternyata mengidap kanker tertentu dan kemudian berakhir dengan kematian. Itu banyak yang terjadi. Hal ini karena ketika anak diketahui mengidap kanker tertentu sudah memasuki stadium lanjut atau stadium terminal, sehingga tidak tertangani, walaupun kemudian ditangani akhirnya akan berakhir dengan kematian. Jadi ini termasuk angka yang besar. Kemudian yang selanjutnya, tim pada paliatif. Ini mungkin ya sama dengan yang lainnya, ada tentu dokter, perawat, ada ahli agama, ada pekerja sosial, ada fisioterapi, ada ahli psikologis, dan mungkin bisa ada tim yang lainnya. Kemudian yang selanjutnya adalah peran perawat pada perawatan paliatif. Yang pertama, ketika di tempat praktek atau di klinik atau di rumah sakit, ya perawat berperan mengkaji, mengevaluasi ya dengan proses keperawatan, dari mengkaji sampai memberikan intervensi. Jadi mengkaji dan mengevaluasi maksudnya dari semua proses keperawatan, dari mengkaji kemudian mendiagnosis apa tindakannya dan seperti itu. Jadi kemudian juga mengidentifikasi pendekatan baru untuk mengatasi nyeri, misal bisa dilakukan. Jadi tugas perawat ketika di Rantarek seperti itu, ya mengkaji dan memberikan tindakan keperawatan, asuhan keperawatan. Kemudian bagaimana kalau ketika menjadi pendidik atau edukator? Perawat memfasilitasi filosofi kompleks, etik, dan diskusi tentang pelaksanaan keperawatan di klinik. Ini diskusi bisa dengan keluarganya, kemudian mengkaji anak dan keluarganya, serta semua anggota tim memberikan hasil yang positif. Jadi ketika menjadi edukator atau pendidik bisa melakukan pencast, bisa mendiskusikan dengan pasien dan keluarganya. Kemudian kalau berperan sebagai peneliti, ini tadi kan disampaikan banyak pasien yang mengalami kegagalan, dan bukan kegagalan yang mungkin akhirnya berakhir dengan kematian. Mungkin kalau yang tidak ngomong ajal, di luar ajal, sebenarnya bisa diteliti apa saja yang terjadi, karena ini ketika berperan sebagai peneliti, perawat bisa melakukan penelitian. Ini bisa menjadi bahan mungkin ke depan bagi yang mahasiswa untuk meneliti pada ranah-ranah perawatan paliatif, termasuk ini peran perawat sebagai peneliti. Jadi melakukan penelitian pada perawat pasien paliatif, ini berbagai macam hal yang bisa diteliti tentang faktor-faktor berhubungan dan lainnya. Ini pada peran peneliti. Kemudian pada peran kolaborator, ya ini kolaborator berkolaborasi dengan tadi tim yang ada di perawatan paliatif, bisa dengan dokter dan lainnya. Jadi tujuannya untuk kebaikan atau peningkatan kualitas hidup pasien.
Ketika menjadi konsultan, perawat berkolaborasi dan berdiskusi dengan dokter, tim perawatan yang lain, dan komite untuk menentukan tindakan yang sesuai dengan kebutuhan anak dan keluarga. Ini bisa dilakukan juga oleh perawat. Kemudian yang selanjutnya, apa yang dibutuhkan anak pada perawatan paliatif. Yang dibutuhkan pada anak mencakup aspek fisik, psikologis, pendidikan, sosial, dan spiritual, dan disediakan secara bersamaan dengan terapi modifikasi penyakit atau sebagai tujuan utama perawatan. Jadi ini yang dibutuhkan oleh anak. Kemudian perawatan paliatif pada anak meliputi menurunkan gejala ya tadi sesuai tujuan, jadi meminimalisir gejala atau gangguan yang dialami oleh pasien. Kemudian koordinasi antar perawatan, antar tugas gitu ya, antar tim medis dan juga dengan lembaga yang menyediakan perawatan. Jadi ini yang dilakukan oleh tim medis atau tim perawatan. Kemudian memberikan bantuan praktis dengan peralatan dan obat-obatan, dan juga perawatan peristirahatan. Jadi ini yang disediakan bantuan untuk pasien. Kemudian memberikan bantuan untuk keperluan tentang perawatan. Ini yang dilakukan juga oleh perawat, baik misalnya pemberian obat dan lain-lainnya. Kemudian memberikan dukungan sosial untuk anak dan keluarganya. Kemudian mendukung keluarga dan masyarakat untuk merawat anak di rumah. Ini kalau misalnya pasien dilanjutkan dengan perawatan di rumah. Dan juga memberikan pendidikan dan pelatihan tentang perawatan paliatif untuk keluarga, perawat, dan profesional kesehatan. Jadi tadi disampaikan juga ketika berperan sebagai pendidik juga ini memberikan pendidikan kesehatan. Kemudian apa yang spesial? Yang spesial pada anak berkenaan dengan keperawatan paliatif. Pertama, sejumlah anak kecil yang membutuhkan perawatan paliatif. Jadi ini jumlahnya kecil namanya. Jadi jumlahnya kecil dibandingkan dengan orang dewasa. Kecil dalam persen ya, tapi kalau di dalam jumlah bisa dibilang besar juga sebenarnya. Kemudian beberapa anak memiliki penyakit yang sangat jarang. Ini karena tadi bilang kadang-kadang belum diketahui obat, bisa saja. Jadi kanker baru atau mungkin baru diketahui masih jarang, itu bisa terjadi. Makanya beberapa terjadi pada anak. Kemudian beberapa penyakit menyebabkan kebutuhan medis dan perawatan. Jadi ini karena tadi penyakitnya bisa termasuk penyakit jarang atau penyakit langka, sehingga membutuhkan perawatan yang lama dan membutuhkan mungkin biaya juga bisa sampai mahal atau yang banyak. Itu termasuk yang spesial atau yang khusus pada perawatan paliatif. Yang selanjutnya, terkadang anak didiagnosis dengan kondisi yang mungkin mempengaruhi kakak, adik, dan keluarganya. Dalam situasi ini, anak dalam keluarga mungkin memerlukan perawatan paliatif ya. Ini bisa saja terjadi. Jadi itu hal-hal yang terjadi pada anak ketika mengidap atau menderita kanker sehingga harus mendapatkan perawatan paliatif. Yang selanjutnya, perawatan
apa yang dibutuhkan oleh anak dan keluarga. Pertama, setiap anak dan keluarga memiliki kebutuhan yang unik, ya tentu karena pasien ya. Setiap pasien dengan pasien yang lain bisa memiliki kebutuhan yang berbeda-beda tergantung penyakitnya juga. Layanan perawatan paliatif pada pediatrik jadi pada anak-anak ini spesial. Jadi layanan perawatan pediatrik pada anak ini spesial, jadi ditangani khusus dan dapat bermitra dengan layanan lain untuk memberikan perawatan yang terbaik. Jadi sebenarnya karena anak ini menderita penyakit atau penyakit dengan yang harus mendapatkan perawatan paliatif, hanya ini spesial, ditangani spesial. Selanjutnya, tujuan ada 5 tujuan panduan perawatan paliatif untuk anak dan keluarga. Yang pertama, menerima perawatan paliatif terbaik ya, di praktik paliatif terbaik. Kemudian berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan perencanaan, jadi keluarga dan ini dilibatkan. Kemudian memiliki akses terhadap perawatan paliatif ya, nanti keluarga dan anak dapat mengakses. Kemudian menerima perawatan terkoordinasi dengan tim yang lainnya dan menerima perawatan dan dukungan dalam pengaturan pilihan. Jadi mereka mempunyai hak untuk memilih seperti itu. Kemudian selanjutnya, apabila perawatan atau pasien dengan paliatif ini berakhir dengan kematian, bagaimana penata laksanaannya? Ini pertama, bekerja sama dengan keluarga dan berkomunikasi dengan jujur dengan keluarga. Kemudian mencoba untuk tidak selalu menjawab atas pertanyaan yang ditanyakan oleh keluarga, karena kadang keluarga tidak butuh jawaban, mereka hanya ingin didengarkan, kadang-kadang seperti itu. Kemudian hormati apabila keluarga atau keluarga pasien memiliki pilihan sendiri dalam perawatan. Kemudian yang terakhir, lakukan pelayanan dan perawatan semaksimal mungkin. Jadi itu apabila pasien atau keluarga mengalami berduka karena pasien atau anak yang mendapatkan perawatan paliatif berakhir dengan kematian. Jadi harus diperhatikan juga bagaimana cara berkomunikasi dengan keluarga, cara penanganannya juga ketika pada tahap akhir. Mungkin itu yang kita bahas pada palliative care pada anak. Mungkin nanti bisa kita ketemu lagi di lain tatap muka dengan topik yang berbeda. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Maaf banyak kekurangan. Jangan lupa tetap jaga kesehatan. Semoga nanti kita bisa ketemu lagi pada perkuliahan di kampus secara langsung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.